Dulunya hanya kampung, masih di wilayah lain. Sekarang ada pemekaran, jadi berubah nama Kalista Sekolah Jatibaru. Berawal hanya satu. Berawal satu. Itu dan berkembang menjadi beberapa karena ada keturunan yang senang dengan padi besi. Iya, itu setelah ada padi besi, kita kasih nama padi besi. Kalau nama jalan itu setelah perubahan nama kota, itu tahun 91. Dulunya hanya kampung, masih di wilayah lain. Sekarang ada pemekaran, jadi berubah nama Kalista Sekolah Jatibaru. Berawal hanya satu. Berawal satu. Itu dan berkembang menjadi beberapa karena ada keturunan yang senang dengan padi besi. Dulunya itu Mbah Sujak dan satu Mbah Karimin. Mbah Karimin, itu kakak beradik itu. Kakak beradik, Sujak dan Karimin kakak beradik. Iya. Tahunnya, kalau tahunnya berapa, jelas saya belum lahir sudah ada. Saya pun lahir tahun 70-an. Sudah ada dua dulu kan anaknya kan sekarang kan usia saya paling pertama itu kan keturunan dari Mbah Sujak sudah pada meninggal. Terus diteruskan oleh mantunya dan ini dari anak dari Pak Karimin, Pak Juyono. Ya. Ya. Kalau Pak Juyono dari Pak Karimin itu sebelum saya lahir sudah ada. Anggap aja Pak Juyono mulai padi besi, ya anggap aja tahun 70-an. Ya, masih muda, masih bujangan sampai keluarga ini. Alat pertanian dari alat dapur, dari pisau rumah tangga, ada untuk petani dengan sabit, kedua ada namanya parang atau bendo, dan lagi untuk kebutuhan sawah atau kebutuhan untuk cangkul-mencangkul disebut pacul. Ya. Terutama di lingkungan sendiri, ini yang paling sering itu di wilayah Kendal, Temanggung, Paraan. Ya, kalau kita sini masih kota Semarang. Ya. Kalau pisau rata-rata itu 50-an. Ya, ya pisau 50-an. Kalau sabit produksi saja ya, produksi belum finishing itu sampai katakanlah 25 sampai 50 juga. Tapi dengan alat bantu yang modern sekarang lebih cepat. Kalau ya
pompa hidrolis. Ya, ini apa ya, alat tempa yang modern. Kalau zaman dulu itu pakainya apa? Zaman dulu itu harus dua orang. Harus dua orang. Satu itu menyalakan api dengan bahasanya apa ya, pompa yang pakai tabung besar. Bahasa Jawanya itu ubub. Itu mengeluarkan udara dan membuat bara api, dibakar, terus ditempa pun pakai manual. Yang satu pegang palu besar yang 10-25 kilo. Terus yang satu lagi mungkin yang sekitar 10 kilo untuk penyeimbang. Seperti itu. Potong besi pun harus pakai kayak apa ya, harus dipukul kayak tatah itu loh, dipukul-pukul untuk potong besi. Battle ya, bahasanya battle dulu manual semua. Makanya dulu tuh kalau kita target 50 masih angkat tangan karena masih manual. Ya perbedaannya gini, kalau dulu tuh kan masih manual semua. Manual semua, baik itu sabit, baik itu kapak, baik itu cangkul, baik itu parang itu masih manual, sehingga waktu itu kadang-kadang butuh panjang. Kalau ditarget sekian kadang-kadang tidak tercukupi. Kalau sekarang dengan adanya sistem yang sangat modern ini, single factor pun jadi. Bahkan hasilnya lebih maksimal. Itu lah, bahan dari dulu sampai sekarang sama. Bahannya dari per mobil maupun yang bentuk daun atau yang spiral. Itu banyak seperti itu. Ada dua. Itu biasanya antara sabit atau arit dan satu lagi yang namanya pisau dapur. Nah, itu yang pesanan umum dijual di pasar. Yang selalu ada di pasar Gunung Pati, Mijen, Boja. Nah, itu yang paling sering. Nah, yang paling banyak itu ketika musim kurban. Itu rame. Seperti itu. Prosesnya ini baik pembuatan alat pertanian, baik itu pisau, cangkul maupun bahan lain. Yang pertama pasti menyiapkan bara. Bara itu harus panasnya lebih dari 100 derajat. Makanya itu dari arang, arangnya itu sudah ada, itu arang kayu. Itu yang harus kayu keras. Seperti kayu rambutan, kayu jati, itu paling utama. Setelah bara terjadi, baru bahan yang per tadi. Baik yang daun maupun yang spiral, kita bakar sampai menyala, sampai merah. Baru kita tempa. Baik tempat secara manual maupun secara sistem hidrolis.
setelah jadi pipih baru diarahkan ke bentuk apa, mau cangkul atau mau bendo, parang atau sabit. Itu prosesnya. Nah, setelah terbentuk baru ada proses pengikiran. Pengikiran artinya untuk penajaman. Setelah tajam baru kita namanya penyepuhan. Penyepuhan itu bahasanya apa ya? Disepuh supaya tajamnya itu awet, tidak mudah retak, tidak mudah patah. Itu prosesnya baru menjadi satu bahan, menjadi sebuah produk kita jual. Ya. Selama ini by WA maupun by FB seperti itu sudah ada di situ. Kalau ke by WA itu pasti ke 082 137 776 222. Atas namanya Pak Robi. Itu langsung Facebooknya langsung kepada Besi. Di situ ada detek nama, ada Pak Juyono, ada Pak Sasmito. Itu sama satu tim. Satu tim ya, karena kita ada 6 pandai besi perajin yang ada di wilayah kita dan itu saling bersinergi, saling mensupport. Seperti itu selama ini. Ya, kalau keinginan kita itu jelas kami sebagai perajin tradisional, saya pengen ada satu supporting dari pemerintah, terutama untuk perhatian untuk ke arah kemodern. Baik itu secara penjualan, baik secara pembuatan. Syukur bagi ada satu perhatian dari pemerintah bagaimana membuat sebuah alat pertanian ini secara modern, secara maksimal. Selama ini kami masih ada manualnya, juga ada sedikit sistemnya. Makanya dari itu harapan kita ada perhatian, supporting, dan sekaligus ada satu target bagaimana pengembangan yang langka ini menjadi sebuah momentum terbaik di Kota Semarang.